Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Abdurrah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan suatu teori, yaitu teori fasilitas sosial, yang dimana teori ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita. Oke, tak perlu waktu lama, langsung saja check it out. Pernah nggak sih pada suatu momen kamu lagi latihan atau lagi belajar pada saat sendiri? Latihan kamu tuh atau belajar kamu tuh biasa aja, nggak ada peningkatan, kayak ya seperti hari-hari biasanya. Nah, tiba-tiba ketika teman kamu atau doi kamu nih ikut dalam latihan itu, terus boom, kamu tiba-tiba termotivasi dari yang latihannya biasa-biasa saja jadi luar biasa, dan yang belajarnya tadi awalnya biasa-biasa aja, karena teman kamu atau doi kamu ikutan dalam belajar itu, kamu jadi belajarnya itu jadi luar biasa. Dan karena kehadiran orang tersebut, kamu jadi terpacu dan jadi termotivasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teori fasilitas sosial. Oke, pertanyaannya, apa sih teori fasilitas sosial itu? Teori fasilitas sosial adalah proses peningkatan kerja individu ketika ada kehadiran orang lain. Ketika adanya kehadiran orang lain dapat meningkatkan kinerja individu seseorang. Ada satu kutipan yang mengatakan, karena kehadiran orang lain, kita menjadi berubah dan kemampuan kita meningkat. Awal mulanya, teori ini merupakan penelitian triplek pada tahun 1897 untuk meneliti efek kehadiran penonton. Meneliti atau mempelajari efek kehadiran penonton. Di penelitiannya ini, dia meneliti seorang atlet pesepeda. Nah, dalam penelitiannya, dia hanya seperti memerhatikan rekor waktu dari atlet sepeda ini, yang dimana rekor waktu dia ini biasa-biasa saja. Tetapi ketika pelatih mendatangkan orang yang ikut berlatih bersama si atlet tadi, boom, semuanya berubah. Yang tadinya rekor dari atlet ini biasa-biasa saja, karena kehadiran orang lain dan si atlet menjadi merasa terpacu, terjadi peningkatan rekor waktu pada atlet pesepeda ini, yang dimana rekor waktu dia ini meningkat sangat pesat. Nah, di beberapa kesempatan, teknik ini juga digunakan oleh para pelatih untuk meningkatkan kemampuan dari si atlet. Tidak hanya kemampuan, tetapi juga meningkatkan rekor dari si atlet. Jadi, berlatih bersama itu salah satunya dapat meningkatkan kinerja individu seseorang. Menurut Triplek dari beberapa penelitiannya, kehadiran orang lain tidak hanya meningkatkan kinerja pada situasi kompetitif, tetapi juga berlaku pada kinerja non-kompetitif. Misalnya nih, kamu memiliki seorang adik. Lalu, saat adik kamu mau makan bareng sama kamu gitu, bagaimana caranya biar dia termotivasi mau makan dengan lahap, makan sendiri, dan juga makannya itu jadi cepat. Nah, caranya itu seperti kayak kamu mengajak kompetisi dengan dia, seperti ayo cepet-cepetan sama abang atau sama kakak makannya. Nah, karena dia merasa termotivasi dan merasa, duh, abangku bisa lebih cepat nih nggak ya, aku harus lebih cepat dari dia. Nah, itu merupakan suatu contoh dari situasi non kompetitif. Nah, ada beberapa pendekatan dalam teori fasilitas sosial, yaitu teori evaluasi dan juga teori aktivasi. Dalam teori evaluasi, adanya tekanan evaluatif sebagai sumber dari peningkatan produktivitas. Sedangkan teori aktivasi bahwa di satu sisi kehadiran orang lain dapat meningkatkan kinerja kamu, tetapi di sisi lain juga dapat menurunkannya. Untuk contohnya sendiri, pada teori evaluasi, ketika kamu menyapu ruangan kelas, terus kamu nyapunya barengan dengan teman kamu. Nah, di satu sisi teman kamu ini menyapunya lebih bersih dari kamu. Nah, itu bisa menjadi evaluasi pada diri sendiri untuk meningkatkan produktivitas kamu dalam menyapu itu. Nah, untuk contoh teori aktivasi, ketika sama kita ambil dari contoh sebelumnya, ketika kamu nyapu, yang awalnya nyapu sendirian itu bisa saja bersih, terus datang teman kamu yang nyapu dia ini ya nggak bersih, malah buat rusuh. Nah, di situ bisa menurunkan kinerja kamu. Tapi ketika yang hadir itu orang yang
sama yang kemampuannya sama dengan kamu, malah itu bisa jadi meningkatkan kinerja kamu. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Jadi, poin dari teori fasilitas sosial adalah kehadiran seseorang dapat meningkatkan kinerja kita karena kita membandingkannya secara sosial. Namun di lain sisi, kehadiran seseorang juga bisa menjadi hambatan bagi kita dan menurunkan kinerja kita, tergantung situasinya juga. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu dan menambah wawasan mereka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.